Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan metode deteksi mikrobia. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrobiologi peternakan, bisa melakukan presensi terlebih dahulu di website OCW. Kemudian untuk keberkahan kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari apabila adik-adik sekalian memiliki akun di YouTube bisa untuk follow, kemudian share apabila bermanfaat dan tentu like-nya gitu ya untuk perkembangan channel ini. Kita ke materi pada hari ini yaitu analisis dan metode deteksi mikrobia. Jadi untuk mengetahui keberadaan mikrobia kita bisa lakukan dua macam teknik yaitu perhitungan langsung dan perhitungan tidak langsung. Untuk perhitungan langsung kita bisa menggunakan metode optikal yang bisa menggunakan turbidimetri ataupun yang kedua bisa menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Kemudian metode total count dan metode berat kering itu yang digunakan untuk perhitungan secara langsung. Sedangkan perhitungan tidak langsung bisa menggunakan metode variable count, kemudian plate count, kemudian filtration, dan most probable number atau sering dikenal dengan istilah MPN. Kita ke bagian yang pertama yaitu perhitungan langsung. Yang pertama adalah metode optikal. Sering digunakan untuk mengestimasi jumlah sel secara akurat dengan menghitung turbiditas yang nampak. Jadi, untuk metode optikal, itu hanya dapat dilakukan pada jumlah sel yang di atas 10⁻⁷ atau 10 juta sel kultur murni. Gitu ya. Untuk jumlah sel mikrobia kurang dari 10⁻⁷ atau 10 juta sel per mililiter, itu tidak dapat dideteksi. Metode yang pertama yang bisa digunakan adalah metode menggunakan turbidimetri. Ini kita gunakan untuk mengukur jumlah sel mikrobia berdasarkan kekeruhan atau turbiditas dari kultur yang kita ingin amati. Semakin keruh, maka menandakan semakin banyak jumlah sel mikrobianya. Prinsip kerja dari turbidimetri itu apabila cahaya mengenai sel, maka sebagian cahaya akan diserap dan sebagian lagi akan diteruskan. Jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan jumlah sel bakteri. Jadi apabila semakin gelap gitu ya, semakin terserap cahayanya artinya tidak menembus sel, maka semakin tinggi jumlah sel bakteri pada media yang kita amati. Kelemahan dari metode turbidimetri adalah kita tidak bisa membedakan antara sel yang sudah mati dan sel yang masih hidup karena berdasarkan konsentrasinya saja gitu ya. Berikut ini adalah prinsip kerja dari turbidimeter. Di sini ada sumber cahaya, kemudian ada suspensi bakteri dan yang di sini adalah kontrol negatif gitu ya. Kemudian di sini ada spektrofotometer yang membacanya. Sehingga di sini ya apabila kita berikan blank suspension atau sebentar, saya ambilkan dulu tanda panah. Gelas ukur yang kosong gitu ya tanpa memiliki sel, maka dia akan seluruh cahaya dari sumber cahaya ini akan lurus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang memiliki kandungan mikrobia gitu, ada terdapat selnya. Jadi di sini ada banyak sel gitu sehingga sebagian cahaya itu akan terserap oleh sel-sel ini. Nah, semakin banyak sel yang terserap atau cahaya yang terserap oleh sel, maka semakin tinggi konsentrasi mikrobia yang terdapat di dalam suspensi. Yang kedua adalah spektrofotometer. Berdasarkan nilai absorbansi, biasanya menggunakan panjang gelombang 400-600 nanometer untuk mengetahui keberadaan sel mikrobia. Metode ini akurat untuk menghitung jumlah sel dengan konsentrasi yang tidak terlalu tinggi
dan merupakan metode yang sangat mudah dilakukan dan cepat, kurang dari 1 menit. Jadi kita hanya menyiapkan belangko gitu ya, belangko suspensi mikrobia gitu ya. Kemudian itu kita letakkan di alat, maka dia akan mengecek gitu ya. Jadi nggak cuma sebentar saja. Kemudian yang selanjutnya adalah metode total count. Nah, untuk total count ini kita tidak bisa mengira-ngira gitu ya. Jadi kita hitung itu di bawah mikroskop dengan wadah yang diketahui volumenya gitu, yang disebut dengan hemositometer. Nah, alat yang digunakan adalah Petrop-Hauser counting chamber. Jadi untuk mengetahui mikrobia, keberadaan mikrobia menggunakan metode total count itu menggunakan Petrop-Hauser counting chamber. Prinsip kerja dari metode ini adalah menghitung sel mikrobia dengan bantuan kotak-kotak skala. Nah, untuk total kotak skalanya sendiri itu berjumlah 25 buah dan satu kotak skala terdiri dari 16 kotak kecil. Sehingga nanti akan kita peroleh atau tersedia 400 kotak kecil. Nah, jumlah sel mikrobia per mililiter sampel itu dihitung menggunakan rumus A dikali 1,25 itu merupakan faktor koreksinya dikali 10 pangkat 6. A merupakan jumlah sel yang terhitung di bawah mikroskop. Sama seperti metode-metode secara langsung lainnya, metode total count juga tidak dapat membedakan sel yang hidup dan yang mati, sehingga dia tidak dapat digunakan untuk jumlah sel yang sangat sedikit gitu ya. Jadi dia juga tidak seperti sama seperti metode-metode secara langsung lainnya, tidak bisa digunakan untuk menghitung jumlah sel yang terlalu sedikit. Nah, berikut ini adalah luas kisi hemositometer gitu ya. Jadi ini ada yang besar gitu, ini sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Kemudian yang paling kecil itu ukurannya dari 0,05 dikali 0,05, jadi sangat kecil. Nah, kita nanti meletakkan ini gitu ya, Petrop-Hauser chamber ini di bawah mikroskop, kemudian nanti kita hitung berapa jumlahnya dikalikan rumus yang tadi itu. Jadi prinsip atau cara kerjanya begini gitu. Jadi kita meletakkan chambernya tadi gitu, Petrop-Hauser, kemudian kita teteskan larutan yang mengandung mikrobia di sini gitu ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita tutup yang sudah ditetesi mikrobia tadi dengan kaca gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung jumlah selnya. Nah, seperti ini, sebentar saya ambilkan kursor gitu ya. Nah, di sini itu ada jumlah selnya, misalkan per kotak ada berapa gitu ya, itu kita bisa cek. Nah, misalkan ternyata setelah kita cek itu terdapat 14 bakteri. Maka nanti jumlah total selnya mikrobianya itu adalah 14 dikali 1,25 gitu ya. 1,25 dikalikan pengencerannya gitu ya. Nah, kalau di sini itu dikalikan 1.000.000 gitu ya, 1.000.000 kali, sehingga total mikrobia apabila kita temukan ada 14, maka jumlahnya adalah 17.500 sel per mililiter. Selanjutnya adalah electronic total count. Electronic total count ini menggunakan medan listrik dalam pendeteksiannya. Jika medan listrik mengenai sel hidup, itu akan menimbulkan kejutan listrik. Dan jika medan listrik mengenai sel yang mati, tentu dia tidak akan menimbulkan kejutan listrik. Nah, semakin tinggi kejutan listrik yang ditimbulkan, itu akan menandakan semakin banyak sel yang hidup. Yang selanjutnya adalah metode berat kering atau dry weight gitu ya. Ini digunakan khusus untuk organisme yang berfilamen atau filamentus. Contohnya adalah jamur. Prinsip kerja dari metode berat kering adalah kultur itu kita pindahkan sebagaimana terdapat di gambar gitu ya. Kemudian kita saring atau disentrifus. Kemudian kita mendapatkan filtratnya. Ya. Nah, filtratnya itu kemudian kita keringkan di suhu tertentu. Nah, sama seperti metode-metode
secara langsung lainnya, kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat membedakan sel yang hidup maupun yang mati. Berikutnya adalah perhitungan tidak langsung. Yang pertama adalah variable count. Jadi kita melakukan pengujian keberadaan mikrobia itu berdasarkan Colony Forming Unit atau CFU, gitu ya. Dilakukan pada serial pengenceran, kemudian volume media itu harus kita ketahui, kemudian jumlah koloni 30-300 itu yang paling akurat gitu ya. Nah, CFU ini bukan menggambarkan jumlah sel, oleh karenanya kita sebut dengan perhitungan secara tidak langsung gitu ya. Nah, metode variable count ini sangat akurat, tetapi tentu berbeda dengan yang tadi cepat-cepat gitu ya pada metode langsung. Metode ini membutuhkan waktu yang lama untuk inkubasi sel mikrobianya. Terdapat dua pendekatan pada metode variable count. Yang pertama adalah spread plate, yaitu bakteri kita sebarkan pada permukaan agar menggunakan alat spreading yang steril. Keuntungannya adalah jika dilakukan sebagaimana mestinya, maka semua koloni dapat dengan mudah kita hitung, gitu ya. Namun demikian, tentu ada kelemahannya juga karena dia membutuhkan waktu yang relatif lama, kemudian sel yang tidak tahan terhadap oksigen tidak dapat tumbuh, atau yang dia toleran terhadap oksigen bisa mengalami overgrow pada permukaan cawan Petri. Cara untuk plating dengan teknik spread ini bisa kita lihat di video berikut ini. Semoga nanti bisa menjadi video terputar gitu ya. Di terekam bagi. First, label the base of your agar plate with the relevant details. Jadi pertama kita berikan identitas pada cawan Petri yang kita gunakan. Use an automatic pipette and sterile pipette kit to aseptically remove 0.1 milliliter or 100 microliters of the dilution from its universal bottle, remembering to fling the neck of the bottle both before and after the liquid is removed. Nah, kemudian dari kultur yang kita gunakan, kulturnya itu kita dekatkan dengan api Bunsen gitu ya. Kita gunakan pipet gitu. Nah, kemudian letakkan di atas agar mikrobianya, kemudian kita spread dengan menggunakan stick gitu ya. Kemudian tutup dan inkubasi pada suhu yang cocok, yang tepat, yang optimal untuk mikrobia yang kita gunakan. Nanti apabila videonya tidak terputar, akan saya berikan link videonya di deskripsi. Jadi minta tolong nanti ditonton juga oleh adik-adik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode yang selanjutnya adalah pour plate atau bakteri dicampur dengan agar yang telah dilarutkan dan didinginkan. Koloni akan tumbuh di media tersebut gitu ya. Berbeda dengan spread plate, teknik pour plate ini memiliki kelebihan. Jadi jarang sekali gagal gitu ya. Kemudian koloni terpisah dengan baik, organisme yang toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah masih dapat tumbuh, dan kelemahannya ukuran koloni bervariasi. Sulit untuk melihat persamaan morfologi karena ada koloni pada permukaan agar dan yang ada di dalam agar. Jadi kultur murninya itu kita campur dengan agar gitu ya ketika membuatnya. Nah, perhitungannya lebih sulit. Kemudian kadang-kadang pemanasan itu menyebabkan kematian pada beberapa sel sebelum agar menjadi gel. Nah, untuk videonya nanti ada di link deskripsi. Sepertinya tidak terputar gitu kalau saya rekam kemudian saya convert menjadi video PowerPoint-nya. Jadi nanti bisa harus ditonton gitu ya di link deskripsi.
Secara skematik, perbedaan antara pore plate dan spirit plate adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah suspensi bakteri, kemudian untuk pore plate yang sebelah kiri saya, ini, kemudian untuk spirit plate ada yang sebelah kanan saya, sebelah kanan slide gitu ya. Nah, jadi di sini ada agarnya untuk pore plate, kemudian inokulan bakterinya, ini adalah bakterinya gitu ya. Kemudian kita tambahin agarnya, kemudian kita ratakan. Nah, mereka bisa tumbuh dari bagian bawah ataupun permukaan agar. Sedangkan yang split plate, agarnya kita buat dulu gitu ya, sudah mengeras. Kemudian kita letakkan inokulan bakterinya di sini. Kemudian kita spreadkan menggunakan spreader ini ya. Kemudian dia akan tumbuh di permukaan agar. Jadi perbedaannya yang spirit plate dia tumbuh di permukaan agar, sedangkan yang pore plate dia bisa tumbuh di dalam agar. Kemudian selanjutnya adalah plate count. Plate count atau total plate count. Kultur itu diencerkan sampai batas tertentu. Kemudian kultur yang kita telah encerkan itu kita tumbuhkan kembali pada media. Nah, satu sel akan tumbuh menjadi satu koloni setelah 4-12 jam inkubasi tergantung waktu optimum untuk tumbuhnya si mikrobia. Kelemahan dari plate count atau total plate count itu jumlah sel yang terhitung kadang-kadang lebih kecil dari yang sebenarnya. Karena apa? Satu koloni dapat berasal dari 2 sel dan tidak dapat diaplikasikan pada bakteri yang tumbuhnya lambat. Jumlah sel yang harus mendekati kelipatan 10 gitu. Jadi setiap pengenceran kita kelipatkan 10. Jadi misalkan 2-4 sel itu diencerkan 10 pangkat min 1, kemudian jumlah sel yang berjumlah 20-40 sel itu adalah tanpa pengenceran. Jadi kita encerkan, tinggal dikalikan saja faktor pengencernya. Nah, sebagai contoh ini gitu, jadi yang sebelah kanan, sebentar saya ambilkan kursor gitu. Nah, di sebelah kanan ini merupakan 1 banding 100.000 gitu ya. Sedangkan yang ini adalah 1 banding 10, sehingga kalau dia seperti ini kan kita tidak bisa jumlah hitung koloninya gitu ya, tetapi kalau dia lebih encer lagi itu kita bisa hitung jumlah koloninya. Sehingga untuk menghitung jumlah selnya itu tinggal seperti ini di bawah ini. Jadi misalkan untuk kita temukan 32 koloni yang terdapat pada pengenceran 1 banding 10.000. Sehingga jumlah sel yang kita peroleh itu kurang lebih 320.000 sel per mililiter di dalam sampel. Metode selanjutnya adalah filtrasi. Filtrasi ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ini banyak digunakan juga untuk mengukur keberadaan mikrobia gitu ya. Jadi sebagai contoh pada gambar A ini kita menggunakan filtrat gitu ya, bukan filtrat, filter itu hasil yang disaring gitu. Kita gunakan bisa kertas Walkman atau yang lainnya gitu ya, atau bisa menggunakan apa namanya itu ya, lupa saya namanya, nilon gitu ya. Nah, itu bisa untuk menyaring mikrobia, kemudian dia akan tumbuh di permukaan setelah disaring. Selanjutnya adalah metode most probable number atau MPN. Ini kita menggunakan medium cair pada proses perhitungannya, kemudian perhitungan sendiri dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yang merupakan penanda bahwa tabung tersebut ditumbuhi oleh mikrobia dalam kurun waktu dan suhu tertentu. Dikatakan positif apabila terdapat kekeruhan atau timbulnya gas pada tabung. Nah, MPN sama dengan nilai MPN dikali 1 per pengenceran tabung yang di tengah. Misal gitu ya, di sini ada jumlah tabung yang positif 420, 421 dan seterusnya. Kemudian ada indeks MPN-nya dalam 100 ml. Kemudian lower upper-nya segini gitu ya, rentangnya. Ini contohnya adalah seterusnya, ini masih seterusnya gitu ya. Nah, ini yang berwarna kuning itu adalah contoh, misalkan kita temukan yang positif itu 531. Artinya terdapat rata-ratanya itu 110 sel per jumlah sel mikrobia yang teramati dengan rentang 40 sampai 300. Jadi ini dia, misalkan di tabung yang pertama dengan 10 ml, itu kita temukan tabung yang positif sebanyak 5, kemudian diencerkan gitu ya, 1 ml, itu
3 dan 0,1 ml itu 1. Maka kita akan temukan di tabel yang saya tampilkan sebelumnya tadi, indeks MPN per 100 ml-nya adalah 110, yang berarti 95% dari sampel yang kita gunakan itu dia mengandung 40 sampai 300 bakteri di dalam tabung ini gitu ya. Dengan 110 itu merupakan frekuensi yang paling mungkin banyak ditemukan pada tabung itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa mendeteksi keberadaan mikrobia berdasarkan aktivitas metabolik. Contohnya adalah dengan cara menghitung konsentrasi aktivitas metabolik itu sendiri. Misal gitu ya, kita asumsikan bahwa jumlah produk metabolik atau asam bisa karbon dioksida itu merupakan perbandingan proporsi dengan jumlah bakteri yang hidup. Jadi misalkan semakin banyak asam laktat yang diproduksi berarti semakin tinggi jumlah sel yang hidup di dalam suatu suspensi yang mengandung mikrobia. Demikianlah kuliah pada hari ini. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini memohon maaf apabila terdapat kehilafan, kesalahan selama berinteraksi dengan adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga nanti bisa mengerjakan ujian tengah semester dengan lancar dan sukses. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.